Shalom Jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Bersyukur karena bisa menyapa Jemaat Tuhan lagi. Sekali lagi doa kami Jemaat Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan terpelihara oleh Tuhan, serta ada sukacita di dalam setiap hati kita. Kembali melanjutkan renungan dengan tema yang sudah kita mulai beberapa hari yang lalu, yaitu Terang Pengharapan Natal dari Yesaya pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita dari seorang pemuda yang bernama Abi. Dia adalah pemuda 30 tahunan, lalu kemudian sejak lahir dia dilahirkan buta. Jadi selama 30 tahun dia tidak pernah melihat cahaya, tidak pernah merasakan terang masuk ke dalam matanya, sehingga dia tidak bisa melihat keindahan pelangi yang sering diceritakan orang kepadanya, keindahan bunga yang sering dinyanyikan anak-anak di telinganya, keindahan awan yang berarak yang berubah bentuk setiap waktu yang sering diceritakan orang kepadanya, kemegahan gunung dan luasnya lautan. Semuanya itu hanya bisa dia dengarkan dan coba dia terjemahkan dengan caranya sendiri. Lalu kemudian yang menarik, suatu ketika dia berjumpa dengan seorang dokter yang bersedia menolong dia untuk melangsungkan operasi mata. Di masa dan waktu yang disepakati, akhirnya Abi masuk ke rumah sakit dan operasi dilaksanakan. Yang menakjubkan adalah operasi itu berhasil dengan sempurna, dan setelah 30 tahun, Abi akhirnya mendapatkan penglihatan untuk pertama kali. Ketika terang itu masuk ke dalam matanya, dia bisa melihat segala sesuatu. Dan yang membuat dia begitu terkagum adalah ketika dia melihat pelangi, ternyata pelangi jauh lebih indah daripada yang pernah dia dengar dari cerita orang-orang. Ketika dia melihat sekuntum bunga, ternyata bunga itu begitu indah dan jauh lebih indah daripada apa yang dia pernah dengarkan dari anak-anak yang bernyanyi di telinganya. Dan ketika dia melihat awan yang berarak dan berganti bentuk setiap waktu, ternyata dia mengagumi betapa indahnya awan itu dan lebih indah daripada apa yang pernah diceritakan kepadanya. Gunung yang begitu megah, laut yang begitu luas, yang jauh lebih indah daripada apa yang pernah dia dengar. Setiap hal yang dia lihat mendatangkan kekaguman. Dia kagum, terpesona akan berbagai macam hal yang dia lihat. Pertanyaan saya buat kita semua, kapan kita terakhir kali kagum ketika melihat pelangi? Kapan terakhir kali kita kagum ketika melihat bunga? Kapan terakhir kali kita kagum ketika kita melihat awan? Kapan terakhir kali kita kagum ketika melihat gunung dan juga luasnya lautan? Objek yang sama dilihat dengan kekaguman yang berbeda oleh mata yang berbeda. Berkaitan dengan Natal, mungkin Bapak Ibu dan Saudara semua sudah belasan kali, puluhan kali merayakan Natal seumur hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah kekaguman yang sama ketika kita pertama kali mendengar kisah Natal itu masih kita rasakan sampai hari ini? Ketika kita tahu bahwa Natal adalah terang Allah yang menyentuh kegelapan sehingga kegelapan itu sirna, betapa itu mengagumkan. Ketika kita melihat cerita Natal, bukankah di sana diwarnai berbagai macam karakter yang mengagumkan, ketaatan Maria yang mengagumkan, ketulusan Yusuf yang mengagumkan, kesederhanaan para gembala dan kepolosan mereka yang mengagumkan, pengorbanan orang-orang Majus yang mengagumkan, bahkan totalitas para malaikat yang bernyanyi yang begitu mengagumkan. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali kita kagum ketika membaca kisah Natal? Dan yang lebih penting adalah, apakah kita masih kagum ketika tahu bahwa Natal berkaitan dengan karya Allah yang besar? Sang Pencipta itu hadir menjadi manusia, lalu kemudian lahir di kandang yang hina. Apakah kisah itu masih menggetarkan jiwa kita?
dan membuat kita takjub betapa Tuhan mengasihi manusia. Karena kita, Tuhan rela hadir, mencari kita, bahkan mengambil rupa seorang hamba yang hidup. Kisah Natal adalah kisah terang pengharapan yang mengagumkan. Seharusnya kita kagum, menaruh hormat, takjub akan karya dan rencana Allah yang begitu agung dan mulia. Bila firman Tuhan ini terus mengingatkan kita betapa kita harus bersyukur, kagum, hormat, dan gentar ketika merenungkan lagi karya Allah melalui Natal. Kita berdoa jemaat Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami begitu terpesona dengan karya Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna yang didemonstrasikan melalui kedatangan-Mu sebagai putra Natal. Tuhan meninggalkan segala sesuatu supaya kami mendapatkan segala sesuatu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Biarlah kami terus menghayati kasih, kemurahan, anugerah melalui Natal. Doa kami jemaat Tuhan diberkati, dikuatkan oleh firman Tuhan ini, dan penyertaan-Mu bersama-sama dengan jemaat Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.